citra ini juga terbentuk karena proses interaksi dan negosiasi antara perusahaan dengan publik gitu. Yeah. Nah kalau misalnya citra yang baik itu nantinya akan melahirkan reputasi yang baik. Istilahnya lebih tertanam atas sebuah brand. Kepala kita lebih terasa terhadap sebuah brand. Ketika kita belajar komunikasi korporat itu tidak diprediksi sebagai sosok tukang bahasa gitu ya. Lo kalau emang pengen jualan nggak usah jadi master juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jualan dengan nilai plus hanya didapatkan oleh orang yang belajar ilmu komunikasi dan mata kuliah komunikasi korporat. Kita jumpa lagi dalam Origami, obrolan ringan gagas komunikasi. Ini sebuah podcast sebagai bentuk media pengajaran untuk berlanjut ketika belajar sebuah materi yang berasal dari buku-buku yang kita tulis bersama, dan kita membuatnya menjadi sebuah format podcast. Ngobrol saja tentang materi-materi yang kita ajarkan di mata kuliah tersebut. Jika podcast sebelumnya bercerita tentang komunikasi krisis, maka di Origami series yang ini kita mau bicara tentang mata kuliah yang super menarik di program-program komunikasi, yaitu mata kuliah komunikasi korporat dan public relation. Kalau di S1 komunikasi, banyak sekali yang mempelajari komunikasi korporat. Tapi kalau di S2, secara spesifik, apalagi di Universitas Gadjah Mada, Departemen komunikasi korporatnya ditambah dengan kekuatan public relation. Jadi judul yang kami pakai untuk mata kuliah ini di program Magister Komunikasi adalah Komunikasi Korporat dan Public Relation. Saya Muhammad Sulhan, mengasuh mata kuliah tersebut, dan dalam semester ini luar biasa, teman-teman yang belajar di mata kuliah ini menulis 8 chapter. Yang isi 8 chapter itu sebenarnya menggambarkan bagaimana mata kuliah itu dideliver, apa saja isi mata kuliah tersebut, dan bagaimana kami mengaktualisasi mata kuliah itu dalam fenomena-fenomena korporasi hari ini. Nah, bersama Origami Series, bagian ini sudah bersama saya dua penulis chapter. Yang pertama nanti kita ngobrol dengan Mas Muhammad Nabil. Mas Muhammad Nabil ini menulis tentang branding yang kaitannya dengan korporasi. Selamat datang Mas Nabil di podcast Origami Series. Mas Nabil ini adalah pelarian dari fakultas yang lain di S1 yang kemudian dalam bahasa kita kalau ngobrol di kelas itu tercerahkan karena memilih Magister Ilmu Komunikasi. Nanti Anda bisa tahu sendiri perjalanannya kayak apa. Selain dia bercerita tentang chapter yang dia tulis tentang branding. Lalu yang kedua ini ada Kakak Meli Firdausi Nazila. Betul, ya. Mas. Welcome ya di Origami Series. Mbak Meli Firdausi Nazila ini menulis tentang citra, reputasi dan identity ya. Betul. Ini sebenarnya chapter yang kalau saya baca itu menaungi, bahasanya menaungi yang ditulis oleh Mas Nabil. Karena dua chapter ini berhubungan untuk menarasikan tentang kekuatan branding, kekuatan desain sebuah bagaimana korporasi itu dibingkai, korporasi itu disampaikan kepada stakeholder, kepada khalayak, lalu kemudian bisa tentu saja dijual. Saya akan ke Mas Nabil dulu. Begini Mas Nabil, di chapter itu kan Mas Nabil menulis judulnya itu tentang bagaimana brand itu menjadi wajah korporasi. Ya, menjadi wajah. Itu bisa diceritakan nggak? Chapter itu sebenarnya ketika Mas Nabil membaca dan kemudian menganalisisnya, menulisnya ulang gitu. Itu apa yang urgensinya itu apa di chapter? Bisa dijelaskan? Jadi gimana ya Mas ya? Akhir point kan bukan pada suatu titik kita tuh bukan orang yang ahli terhadap suatu produk, ya nggak? Oke. Jadi kalau seandainya, let's say katakanlah kita mau beli laptop gitu, kita bukan
bukan ahli laptop, kita nggak paham elektronik. Oke, konsumen pada galipnya kayak gitu ya, banyak Ah. kan konsumen gitu. Dan pada akhirnya yang kita lakukan adalah kita cari info, nanya ke orang, saya katakanlah, menurutmu laptop ini gimana nih gitu. Bisa aja mereknya X gitu. Merek X ini gak bagus nih, 9 bulan 9 bulan mati gitu katakanlah. Oke. 9 bulan mati. Dan yaudah coba pakai laptop ini aja. Laptop ini bagus, dia udah aku pakai 6 tahun dan masih awet-awet aja. Apa namanya, persepsi ini yang itu pada akhirnya menjadi membentuk sebuah brand. Gitu mas. Di kepala orang masing-masing itu. Atau Iya, gimana? di masa apa namanya, di setiap Konsumen tadi ya, orang. yang tidak terlalu banyak kenal tentang produk. Ya. Lalu ketika dikaitkan dengan sebuah korporasi itu di chapter yang Mas tulis itu seperti apa? Nah, menariknya apa namanya? Sekarang ini kan perusahaan ini kan banyak yang istilahnya apa ya, bergandengan ya mas ya. Bergandengan jadi satu perusahaan dia terafiliasi dengan perusahaan lain. Katakanlah perusahaan A ini ya dia ini punya apa namanya, punya banyak anak perusahaan. Dia memayungi ya mas ya istilahnya. Yes, memayungi. Dan ketika perusahaan A ini dia punya reputasi bagus, Oke. maka perusahaan yang di bawahnya otomatis itu juga Akan Itu terikut terbawa, juga. iya. Oh, dia kayak gerbong kereta gitu ya. betul. Ketika dia induknya berjalan, maka seluruh rentetannya akan ikut. Hmm. Dan Yes. branding dalam kaitannya brand itu kaitannya dengan korporasi akan seperti itu kurang lebih. Ya. Oke. Jadi Dan ibarat kata kalau ada apa namanya, kalau ada apa ya, sebuah circle, katakanlah circle-nya keren gitu, populer gitu. Jadi ketika ada orang gabung sana, mas, dia otomatis dia ikut keren nih gitu. jadi numpang-numpang keren gitu ya. Numpang-numpang Tapi keren. dalam korporat guys itu nggak sembarangan. Jadi ketika kita merger, ketika kita membeli, ketika kita ingin numpang dalam bahasa mengambil tadi, Ya. ketika kita belajar korporat itu tidak sesederhana itu. Otomatis ketika prosesnya numpang atau apa, maka proses komunikasi korporasi itu menjadi unik ya. Iya betul. Nah ini nih bagian yang menarik yang ditulis oleh Meli terkait dengan bagaimana sih relasi ya, hubungan antara citra itu, image kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, dengan reputasi sebuah korporasi, lalu dia berujung pada bagaimana identitas tercipta. Nah ini kalau udah ngomong-ngomong identitas ini kan bukan perkara sederhana. Ada orang yang identitasnya tercipta karena tanpa dia sadari, terjadi begitu saja ya Meli ya. Tapi ada identitas yang memang di-create. Nah teman-teman yang belajar komunikasi korporat, tidak ada satupun perusahaan yang lahir itu langsung memiliki identity, melainkan dia di-create gitu ya. Nah, chapter ini ditulis dengan manis oleh Mbak Meli, dan mungkin Meli bisa cerita tuh, bagaimana tuh hubungan antara tiga tadi ya? Gimana tuh? Oke, kan aku kan bahas materi tentang chapter aku tuh tentang citra, reputasi, identitas. Kenapa aku ngambil itu? Karena ini 3 poin yang sangat menarik, Mas. Apalagi buat kita ya. Kalau misalnya nih, biasanya perusahaan itu kan akan lebih memperhatikan bagaimana memproduksi produknya saja gitu. Yes. Padahal ada entitas lain yang juga gak kalah penting dari memproduksi kualitas produk, yaitu bagaimana meng-create citra, reputasi, identitas. Kenapa hal ini penting? Citra, reputasi, identitas. Nah, kalau citra itu kan ibaratnya kayak gambaran, satu set berupa keyakinan, kesan, perasaan dari publik kepada perusahaannya. Yes. Nah, kemudian citra ini juga terbentuk karena proses interaksi dan negosiasi antara perusahaan dengan publik gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya citra yang baik itu nantinya akan melahirkan reputasi yang baik. Kalau reputasi itu bobotnya lebih luas ya dibandingkan citra, karena kan dibangun dalam waktu yang lama, bertahun-tahun, dari hubungan bersama banyak sekali stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, kalau reputasinya udah baik, citranya baik, nanti akan melahirkan identitas yang baik dari perusahaan itu. Kayak misalnya kita sebagai konsumen, contohnya nih ya, kita kan seringkali lebih percaya terhadap merek produk yang memang sudah terkenal. Begitu. Dibandingkan dengan merek produk yang mungkin baru launching, baru keluar kayak gitu. Padahal bisa aja merek produk yang baru launching itu kualitasnya lebih baik daripada yang sudah terkenal ini, yang sudah terkenal. Tapi kenapa kita tuh lebih tertarik untuk membeli yang sudah terkenal? Karena ada reputasi di sana. Nah, reputasi itu seakan-akan kayak menjadi jaminan dari perusahaan kepada publik. Jadi publik itu percaya, wah kalau misalnya perusahaannya udah terkenal berarti ya kualitasnya bagus nih, produknya bagus nih, meskipun nantinya produk yang dijual itu harganya lebih tinggi
dibandingkan produk yang baru keluar kayak gitu. Jadi bisa nggak dikatakan itu, Meli, bahwa reputasi itu menggaransi kualitas, menggaransi sesuatu yang nantinya akan dikonsum oleh para stakeholder tadi. Benarkah begitu? Betul. Nah, Jadi digaransi sampai ya, bahasa garansi, Indonesia. jaminan gitu Mas. Garansi jaminan kita tuh percaya terhadap perusahaan. Ya, itu juga deh yang membuat kemudian UGM seperti itu ya. Bisa juga sih Mas itu. Aduh, kok Lo jadi masuk ke sini lo tergaransi, kurang lebih begitu ya. Ya tentu garansi itu selalu berhubungan seperti yang Mary katakan tadi. Ya kalau sudah lo masuk ke sebuah perguruan tinggi dan departemen yang baik, yang terkenal reputasinya positif gitu ya, maka hasilnya pun akan equal, akan sama dengan tadi gitu. Emang ada orang yang menggaransi asal-asalan, nggak mungkin juga. Lalu itukah yang tercipta tadi yang secara bulat disampaikan logikanya menciptakan sebuah identitas itu? Betul. Karena dari chapter yang aku bahas itu, identity itu ada dua Mas sebenarnya. Alirannya ada dua. Yang pertama itu secara visual dan audio, atau audio visual. Yang kedua itu berdasarkan sumber daya manusia di dalam lingkungan perusahaan itu. Perusahaan itu. Gimana tuh? Kita mulai yang kedua. Kayaknya menarik. Oke, kita mulai dua-duanya Mas. Kalau yang pertama itu secara audiovisual, entah itu dari misalnya di perusahaan itu dikenal oleh masyarakat, entah itu dari logonya, dari desainnya, brandnya, kemudian tagline-nya dan lain sebagainya. Penanda-penandanya itu. Kita boleh sebut merek nggak sih Mas di sini? Ya terserah lo. Contohnya kayak misalnya Lo mau di-endorse siapa nih? perusahaan, enggak ini tanpa endorse ya, tapi contoh Contoh ya, di Indonesia ya, biar lebih enak. Di Indonesia. Contohnya adalah makanan mie instan deh, mie instan yang terkenal. Jangan Indomie lah. Indomie Jangan kan disebut Indominya. tadi boleh katanya. Terus kalau Indomie gimana tuh? Garansinya kan? Garansinya secara identity Identity dulu, oke. Yang tadi yang visual audiovisual tuh gimana tuh? Contohnya tuh audio. Nah, tanpa kita mendengarkan apa tuh lirik dari tagline Indomie Yang deng gitu. tapi kita dengerin musiknya aja pasti Oh kita tahu iya, kan betul. kalau itu Tone-nya aja ya, tone-nya aja itu tuh. tuh Indomie. Otak kita langsung ke situ ya? Ya, otak kita langsung. Nah, itu contoh dari identity. Biasanya identity itu dibuat dengan cara yang unik. Kayak misalnya kata-katanya itu mudah diingat, unik, beda dari yang lain lah katakanlah. Jadi kita tuh sebagai yang kedua, yang kedua itu sudah satu ya? Satu. Yang kedua itu dari sumber daya manusianya di dalam itu gimana? itu beda banget dari yang pertama ya. Kalau yang pertama ini secara eksternal, secara eksternal maksudnya publik itu menilai perusahaannya. Kalau yang kedua itu dari internal, stakeholder internalnya, kayak misalnya karyawan memandang perusahaan yang dia bekerja. Kayak misalnya kalau misalnya karyawan yang sudah berjalan selama berapa tahun di perusahaan, kan pasti dia akan lebih mengenal perusahaan itu. Oke. Nah itu kayak misalnya bagaimana sikap pemimpinnya terhadap bawahannya, manajemennya bagaimana. Nah itu yang bikin karyawan tuh tahu seluk-beluk perusahaan. I see. Itu kayaknya juga subjek yang kita pelajari juga di perkuliahan yang kalau tidak salah kita menyebutnya corporate culture ya. Betul. Budaya perusahaan, lalu kemudian ada upaya untuk kemudian bagaimana sih semua orang yang berada di perusahaan itu menjadi semacam duta lah. Mereka percaya sense of belonging dengan perusahaan itu. Dan itu aspek yang kedua pencipta identitas tadi, menjaga ya. Tapi ada menarik tadi, yang menurut saya kaitannya sangat intens dengan chapter yang ditulis Nabil juga, yaitu tentang prinsip dan spirit asosiasi ya. Karena tadi begitu Mary bilang bahwa nanti kalau karyawannya begini-begini kan muncul tuh sense of belongingnya gitu. Nah, pada chapter Nabil itu ada kekuatan asosiatif yang memang melekat pada brand, sehingga korporat itu memiliki kekuatan untuk kemudian dikenal dengan A, B, C, D begitu ya. Itu gimana, Nabil? Asosiasi itu dalam chapter yang kamu tulis terkait dengan brand. Jadi kalau asosiasi di sini kan kalau saat ini kita mengingat sebuah perusahaan yang dia punya asosiasi banyak, let's say katakanlah perusahaan yang depannya AS, nggak Tetra gitu. Tahu itu bukan Astra pastinya. Iya, nggak tahu, bisa jadi. Kita nggak di-endorse guys. Besok kalau mau endorse aja, tapi nggak mungkin dikasih UGM. Jadi kalau ya oke. Kalau tadi kita jika itu Astra tuh, Pak. Ya. Bukan Astra. Bukannya AS, nggak Tetra. Oke. Oke. Nah, jadi kalau tadinya kita melihat perusahaan itu nih,
kita yang ada di bayangan kita adalah perusahaan ini gede. Oke. Ya, perusahaan ini gede dan apa namanya? Yang muncul di kepala tuh dia perusahaan itu gede gitu ya. Betul. Oke. Ya maksudnya lihat aja deh, maksudnya kalau saya lihat tiap tahun di UGM ini kan ada job fair gitu ya, itu pasti ramai banget yang daftar di sana di perusahaan itu. Lo pernah? Belum juga. Oke. Oke, terus. Saya biasanya close track sih mas. Oke, mari ke korporat dan asosiasi. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan kayak gitu karena asosiasinya besar banget itu tuh jadi menunjukkan kekuatannya pada publik gitu loh. Oh kita perusahaan gede, kita punya, dan dari perusahaan gede ini kita punya punya perusahaan-perusahaan yang mereka punya spesialisasi masing-masing. Dan itu dari spesialisasi masing-masing ini dengan bentuk asosiasi ini pada akhirnya spesialisasi ini itu terjamin juga. Balik lagi ke konsep Meli tadi ini, karena brand itu sebagai jaminan. Yes. Ya karena itu mas, asosiasi yang terbentuk itu pada akhirnya jadi jaminan juga pada akhirnya. Jadi dia bisa menghubungkan dengan hal-hal lain yang juga kemudian teruntungkan, ya, mendapatkan benefit. Betul. Dari brand tadi sebenarnya. Ya. Oke. Tapi di sisi lain ternyata ada juga loh mas konsep brand yang dia justru malah menghilangkan nama brandnya, dalam tanda kutip menyembunyikan malah justru. Oke, seperti apa tuh? Ya sebut saja pada produk sehari-hari. Kamu belum menyebut satu merek, gak apa-apa. Produk sehari-hari. Produk sehari-hari misal elektris, odol, pasta gigi, terus sabun deterjen, sabun mandi kayak gitu. Itu adalah produk-produk yang yang sangat sensitif harga ya mas ya. Oke. Sangat sensitif harga. Sensitif artinya selisihnya tidak terlalu jauh begitu kan? Atau orang berdasarkan harga? Iya, orang milih itu berdasarkan harga. Oke. Harga itu menjadi salah satu pertimbangan. Oke. Dan pada akhirnya inovasi-inovasi yang diciptakan pun tidak banyak. Oh, karena kan sensitivitas harga tadi. Betul. Oke. Terus? Jadi mau produknya sebagus apapun, tapi karena itu adalah produk yang dipakai harian, dimana ya ini lebih mahal deh kayaknya. Jadi enggak deh, ambil yang lebih murah aja. Toh kualitasnya mutunya juga beda-beda. Kayak satu den dengan den-den yang lain gitu ya. Iya. Oke. Karena pada perusahaan yang depannya uni terus belakangnya lever kayak gitu. Nah, sama jadi aja. iya. Nah, produk-produk kayak gitu mereka justru menyiapkan produk dia menyembunyikan perusahaannya. Oke. Kenapa? Karena ketika let's say ada produk yang belum berhasil atau atau gagal menembus pasaran, itu tidak mempengaruhi reputasi. Oke. Iya. Paham. Jadi karena memang kita itu teman-teman di mata kuliah komunikasi korporat dan public relation itu berbicara tentang esensi komunikasi. Jadi kita selalu berbicara tentang bagaimana sebuah strategi komunikasi dilakukan ketika kita mencoba untuk satu, bercerita tentang perusahaan kepada pihak di luar sana. Yang kedua, meng-create sebuah nilai perusahaan yang kemudian kita publish sedemikian rupa dengan beragam elemen-elemen komunikasi sehingga membuat orang di luar sana menjadi tahu bagaimana status, kekuatan perusahaan kita, dan itu tentunya menguntungkan secara ekonomi, dan itu arahnya. Nah, sekarang saya ke Meli lagi. Bahwa kemudian banyak perusahaan yang hari ini jika dia abai terhadap kemampuan me-create identitas tadi, itu bisa dipastikan tidak akan mampu bertahan lama. Betul, eksistensinya lama. Artinya kan Meli kan melihat bahwa ternyata kinerja untuk menciptakan reputasi itu menjadi sesuatu yang tidak main-main. Nah, dalam konteks hari ini kan begitu banyak peluang-peluang untuk mengkomunikasikan tentang itu semua kepada pihak di luar sana, baik yang di-create oleh perusahaannya sendiri maupun secara tidak langsung didorong oleh media-media yang ada. Nah, hari ini tuh kan guys, media tuh bejibun ya, banyak banget. Bisa jadi sebuah reputasi itu terbantu oleh berita positif dan kekuatan positif yang lain, atau bisa jadi tidak. Nah, sepemahaman Meli terhadap chapter ini, bagaimana seharusnya sebuah perusahaan itu memiliki intensitas yang tinggi, satu, memiliki niat baik untuk kemudian mendesain komunikasi korporat yang kemudian berujung pada kekuatan membuat gambaran itu tadi, menciptakan semacam reputasi gitu ya, lalu kemudian memunculkan seberapa
harusnya sebuah perusahaan melakukan itu hari ini? Kalau menurut saya itu sangat penting ya, memang suatu keharusan gitu Mas. Jadi kayak perusahaan itu nggak sekedar menciptakan kualitas produk aja, seperti yang tadi kita tuh contohnya kita masyarakat itu lebih tertarik dengan merek yang sudah terkenal gitu dibandingkan karena itu seakan memiliki reputasi yang baik, jadi historisnya tuh memiliki kualitas yang baik gitu. Dibandingkan dengan merek produk yang baru keluar yang mungkin kualitasnya lebih baik daripada yang produk yang lama gitu kan. Nah ini yang menjadi penting buat kita, apalagi kalau misalnya kita nantinya mau berbisnis atau kita mau kayak lo nih kan ntar habis master mau buka bisnis sendiri kayak gitu kan, menciptakan usaha sendiri, nantinya jadi pemimpin di perusahaan sendiri gitu ya. Kita tuh nggak cuma sekedar menciptakan produk kita saja, tapi ada yang lebih penting, yaitu menciptakan branding. Nah branding itu ada 3 tadi, citra, reputasi, dan identitas kita. Nah bagaimana caranya kita tuh mengomunikasikan produk kita, perusahaan kita juga kepada orang lain kayak gitu. Nah itu penting sih Mas, dan menjadi keharusan buat kita untuk paham tentang konsep penting tadi. Oke, artinya bukan hanya lo bisa bikin produk lalu jual-jual doang gitu ya. Ketika berbicara tentang komunikasi korporat itu tingkat kesulitan, tingkat dinamika dan problematikanya juga tinggi gitu ya. Betul. Emang mau jadi perusahaan? Rencana seperti itu ya Mas ya. Oke, amin ya, amin. Teman-teman ini adalah mahasiswa S2 Komunikasi UGM semester 2 ya? Ya. Mau naik ketiga sekarang, berarti genap ganjil. Nah, ke Nabil. Tadi seperti yang dikatakan Mary bahwa kompleksitas bisnis, bagaimana kemudian dinamika sebuah korporasi itu hari ini berada dalam konteks media digital yang luar biasa. Gitu. Tentu ketika memproses dan melakukan berkinerja, menciptakan image tadi itu kan tidak lagi sama dengan ketika kekuatan media digital, kekuatan kemajuan teknologi komunikasi tidak seperti hari ini. Nah, yang dirimu lihat, apakah konteks kemajuan teknologi, digitalisasi itu menciptakan energi yang positif terhadap kemampuan branding gitu, terhadap brand korporat tadi, atau pada sisi-sisi yang lain dia memiliki efek-efek yang tidak terlalu bagus bagi sebuah korporat? Oke, jadi apakah teknologi ini bisa menghasilkan dampak positif pada usaha branding ini ya Mas? Ya, kalau saya secara pribadi ya Mas ya, entah mungkin Mas Ulhan juga bisa berbeda pendapat, dan fine. Saya berpendapat bahwa teknologi itu adalah sebuah enabler, sebuah alat, enabler sebuah alat, karena dia bisa membuka pintu pada hal lain. Ya, Mas. Oke. Nah, dalam salah satu inti dari branding ini adalah tentang bagaimana sebuah brand itu dirasakan oleh audiensnya, oleh penggunanya. Jadi sekarang kan udah zamannya experience marketing ya Mas ya. Jadi ketika orang sudah lagi tidak berbicara, ya oke, maksudnya kita masih berbicara tentang produk, tentang bagaimana kualitas, katanya. Tapi kita sekarang dengan semakin berkembangnya teknologi, kita justru masuk ke dunia di mana pengalaman itu juga ternyata penting loh Mas. Experience pengalaman ini. Penting apa tuh? Biasanya katakanlah buat orang-orang. Contoh Mas Ulan pegang HP gitu. Ya gue nggak apa di buku. Ini Mas Ulan lagi buka apa nih? Ini buka chapter kalian nih. Jadi kalau buat pegang HP, katakanlah kalau seandainya pengalamannya smooth gitu, terus tidak ada semua yang dikerjakan, semua program yang aplikasi yang kita gunakan berjalan lancar, itu menyenangkan ya nggak Mas? Siap. Nah, tapi gimana kalau seandainya HP itu nge-lag? Oke. Gondok nggak maksudnya kesel nggak? Jadi dia jadi elemen penghambat seperti itu kan? Iya. Dan pengalaman itu paling tertanam pada otak. Oke. Dan itu diasosiasikan dengan mereknya. Sampai pada akhirnya orang bilang, jangan pakai HP ini nge-lag. Udah pakai merek ini aja. Ada istilah-istilah kayak gitu, ya kan? Nah, dengan dengan experience ini, dengan teknologi ini, perkembangan teknologi ini, kita bisa loh Mas menciptakan experience yang lebih baru, lebih luas, lebih kreatif, lebih inovatif. Hingga pada akhirnya itu membuat audiens atau konsumen itu lebih istilahnya lebih tertanam atas sebuah brand. Kepala kita lebih terasa terhadap sebuah brand. Tapi
Tapi kan itu pengalaman lo ya. Pengalaman lo Oke. kaitannya Nyambung dengan ya Mas ya? tuh Nyambung ya? yang bilang dia tuh dia pengalaman gitu. Oke, jadi kalau Handphone dia banyak like-nya katanya. nggak mungkin kalau Makanya jangan download gambar dan video-video nggak jelas. Ya kan? kalau menurutku sih Mas, kalau ini bukan tentang HP ya Mas ya, bukan tentang HP ya. Kalau menurutku memang seorang public relation, apalagi public relation itu yang yang mengerjakan tanggung jawab tentang ketiga konsep tadi itu Yes. harus memiliki kemampuan untuk media relation. Oke. Kemampuan Ini karena sebelum itu kadang-kadang itu dibahas secara khusus ya, Ya, di kuliah-kuliah kita di komunikasi media relation. media relation. Terjemahan bahasa Indonesia Karena- tapi hubungan dengan media. media. Oke. Ya. Karena sebelumnya aku tuh pernah ngikut pelatihan tentang pelatihan PR officer, Oke. public relation officer. Tapi menurutku ketika aku mempelajari tentang basic kompetensi dari PR officer itu kayaknya terlalu masih konvensional gitu Mas. Karena Apa memang tuh konvensional? maksudnya masih kayak Tradisional. misalnya tentang yang dipelajari itu kayak rencana kehumasan, terus kemudian MICE, meeting, incentive, exhibition, conference, kemudian apa lagi ya? Itu lebih banyak teknisnya gitu ya? Ya teknisnya kayak gitu Mas, kayak misalnya tentang rencana untuk itu belum ada, tentang media relation itu belum ada. Tapi setelah aku mempelajari di 1 semester ini Mas, kalau mempelajari komunikasi korporat, media relation itu penting banget. Sure. Kayak misalnya untuk menunjang branding kita. Karena ya tadi seperti yang dijelaskan, media itu kan sebagai alat ya, alat Yes. komunikasi kita Nabil untuk bilang menyampaikan enabler, gitu, Iya. untuk menyampaikan kepada masyarakat luas sebagai Yes. media untuk branding kita. Nah biasanya kalau kita itu bisa memanfaatkan media dengan baik, maka brand kita akan berjalan dengan luas gitu, bisa menjangkau stakeholder itu lebih banyak lagi. Kayak contohnya bisa mengangkat salah satu brand hijab dari Jogja, yang mana brand ini itu tumbuh ketika masa Itu pandemi. bukan brand lo kan? Bukan Mas, bukan. Siapa tahu Karena aku Nabil juga dia jualan di sini. ngikutin Eh, sosial dia media. bagi-bagi. Karena aku juga ngikutin sosial media. Oke, dan dia intens banget di sosial media. Iya betul. Jadi Oke, dia oke, itu oke. muncul ketika masa pandemi. Yang bisa kita tahu sendiri, masa pandemi kan ketika toko-toko pada tutup ya kan. Mereka itu menggulung toko offline-nya gitu, bisa dikatakanlah. Kemudian beralih ke toko-toko online. Oke. Kayak lewat sosial media, e-commerce dan lain sebagainya. Nah, justru dari pemanfaatan teknologi ini yang membuat brand itu semakin besar. Gitu. Jadi tidak terlalu kita patok pada Toko offline, toko-toko offline yang memang real branding nyata yang gitu. branding yang di tempat gitu. Nah, memang sekarang tuh perusahaan-perusahaan itu ada namanya dan mereka eksis di media sosial gitu ya, website bla bla bla. Yang memang real itu cuma gudangnya ya. Betul. Cuma gudangnya doang gitu. Dan bentuk gudang terserah kayak apapun nggak penting banget ya. berantakan Cuma mau gembok kayak doang gitu. gimana. Iya. Yang Udah sekarang bisa sewa loh Mas. Kita pinjam gudang orang lain. Tampilannya aja Mas, tampilan Iya. di sosial medianya harus ditata gitu. Jadi kelihatannya wah kita sebagai pelanggan tuh tertarik untuk membeli produk tersebut. Iya. Gitu. Chapter lo bicara banyak tentang bagaimana meng-create itu by design. Tapi gini, ini kan ada hal menarik sepanjang tentu teman-teman 1 semester belajar mata kuliah ini. Kita banyak mengulas dari sejak bagaimana reputasi sampai kemudian etika. Nah, perlu teman-teman ketahui juga penulis di buku ini tuh ada 8. Saya cuma membantu mengantar dan memberikan semacam narasi besar. Tapi teman-teman yang lainnya akan juga bikin seri sendiri podcast. Itu banyak bercerita tentang etika, ada bercerita tentang research, kemudian ada bercerita tentang bagaimana strategik fundamental dalam proses komunikasi korporat, yang kita akan membuatnya setiap series bermain dengan isu-isu tertentu. Nah, isu series ini khusus tentang branding sebenarnya. Jadi 2 makhluk ini memang menulis khusus tentang branding. Dan pada bagian tertentu mereka itu berada pada ranah strategis dan aplikatif dari bagaimana konsep-konsep kunci komunikasi korporat ya. Nah, sebelumnya ada satu part lagi dari buku itu yang bercerita tentang landasan konseptual. Jadi sebenarnya ketika kita belajar komunikasi korporat itu tidak diprediksi sebagai sosok tukang bahasa kita ya. Lo kalau memang pengen jualan nggak usah jadi master juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jualan dengan nilai plus hanya didapatkan oleh orang yang belajar ilmu komunikasi dan mata kuliah komunikasi korporat. Balik ke lo berdua. Ini kan belajar 1 semester nih. Melihat bagaimana komunikasi korporat diterapkan, landasan konsepnya kok sejelimet ini sih hanya belajar komunikasi korporat. Tadi itu ada image, ada citra, mana-mana, ada status, lupa dengan gudang produk. Nggak lupa, tapi
melihat aspek-aspek komunikasi menjadi fundamental sekali di Betul. abad ini ya, di zaman ini. Nah, lo sendiri nih, pengalaman ketika kemudian mempelajari mata kuliah ini sejak dari semester awal sampai kemudian di ujung, kemudian mendapatkan kesepakatan menulis bersama buku ini gitu ya, yang akan menjadi buku ajar gitu ya, kita buat menjadi buku ajar. Apa yang kamu rasakan? Mungkin dari Nabil ya. Nabil ini kan yes, Kok ketawa, Mas? Dia ketawa duluan. Kalau saya bilang dia ini pelarian dari ilmu-ilmu biologi. Ya. Jadi orang yang mendapatkan keinginan mendapatkan sesuatu yang baru berlari ke komunikasi. Gimana, Bil? Ya pada suatu pagi saya terbangun dan mendapatkan pencerahan. Kayaknya masuk komunikasi enak nih, Mas. Oke, baik. Itu nggak bikin lagu itu jadi. Terus. Siap. Bisa dikat nggak sih? Oke. Jadi kalau yang saya pelajari tentang Detek kosong nih bahasanya nih. Ya. Kan semester 2, ketiga, 2 nih belajar komunikasi korporat. Ini makhluk apa gitu? Sebenarnya komunikasi korporat itu saya paham, yang saya rasakan benar ya Mas ya. Itu adalah tentang bagaimana kita memahami logika sebuah korporat. Oke, logika sebuah korporat. Kita memerankan tapi menggunakan komunikasi ini dalam logika korporat. Yes. Bahwa ternyata ada logika yang benar-benar beda, dan itu mind blowing banget sih Mas kalau menurut saya. Sebelumnya saya berpikir bahwa kenapa sih perusahaan ini melakukan ini, gitu. Bahkan jika perusahaan itu berkaitan dengan dunia yang betul-betul jauh kayak farmasi, Betul. kayak bibit-bibit tanaman gitu ya, kayak jual-jual produk kesehatan gitu ya. Iya. Itu gimana? Jauh dari pemasaran. Maksudnya untuk pada konteks apa ini Mas, kasusnya? Ya, ketika dia hanya bisa bikin tapi tidak bisa memasarkannya, itu kan produk ya. Bangkrut juga perusahaan itu kan begitu. Ya. Dan ini juga jadi alasan mengapa kalau teman-teman yang suka buka media sosial gitu, kayaknya mungkin pernah bertanya-tanya kenapa sih ada perusahaan yang bikin gimmick kayak gitu. Ya karena itu adalah salah satu cara untuk membangun segini gitu ya. Iya, gitu. Membangun citra, dan lalu dengan seiring berjalannya waktu mereka bangun reputasi juga gitu. Oke. Akhirnya lo dapatkan sebuah hal baru, jangan lo bikin produk doang gitu ya. Setelah dibikin, lo kudu lempar ke pasarnya gitu. Jangan-jangan memang sensitivitas entrepreneurship itu karena gagal banyak itu gara-gara logika kita tidak pas. Mindset yang belum pas gitu. Bisa nggak dikatakan begitu? Bisa. Dan buat contoh yang absurd ya Mas ya. Contoh absurd ya. Oke. Tapi es batu deh. Oke. Es batu dikasih bumbu dijual. Aku enggak. Oke. Tapi percaya atau enggak, ini Itu di bisa jadi suatu negara. Oke. Itu laris loh Mas. Es batu Topping. dikasih bumbu. Oke. Kok bisa? Oke. Jadi pakai sambal. Ini tuh the power of branding gitu loh Mas. Dan ujungnya memang kalau di kuliah kita selalu kita tuh melihatnya di level korporasi kan. Betul. Tapi kemudian jadi kuliah kita tuh guys bicara tentang model bisnis, bicara tentang bagaimana konteks sosial dan politik sebuah korporasi, dan tidak terlepas sebenarnya esensi komunikasi yang akan mereka tulis nanti sebagai tesis. Nah Meli, pengalaman? Kalau menurutku tuh komunikasi itu subdisiplin ilmu yang taktis ya Mas, bisa masuk ke semua lini gitu. Katakanlah tadi perusahaan farmasi, meskipun seakan-akan perusahaan farmasi itu lebih ke kesehatan, aspeknya kesehatan, tapi sebenarnya di dalamnya ada komunikasinya loh. Karena yang buku-buku yang saya baca itu mengatakan bahwasanya perusahaan itu bukan tercipta karena bangunan, karena produknya, karena pemimpinnya, atau karena layanannya, tapi karena ada komunikasi di sana, kayak gitu. Bedanya kelompok biasa dengan organisasi atau perusahaan adalah kalau kelompok biasa nih kayak misalnya aku sama teman-temanku gitu, itu mungkin kita akan ngobrol biasa aja tanpa ada tujuan ke depannya gitu. Nah kalau misalnya organisasi perusahaan itu ada tujuannya ngalor ngidul nggak jelas. Iya, pasti ada tujuannya, ada rencana taktisnya gitu. Nah itu yang namanya komunikasi, untuk mengarah ke situ gitu. Jadi memang komunikasi itu penting ya untuk kita pelajari, nggak sekedar kita bagaimana cara kita ngomong aja kepada orang banyak, nggak itu aja ya, tapi bagaimana kita juga bisa memimpin misalnya grup kita, kelompok kita, organisasi kita, bahkan perusahaan kita. Oke. Jadi kalau bisa dikatakan komunikasi adalah kunci. Betul, itu yang dibilang sama James Granick.
Oke, teman-teman yang belajar PR tuh tahu banget Gitu. buku-buku manajemen PR gitu ya, public relation itu selalu bilang komunikasi adalah kunci. Kunci. Oke, ini pembicaraan menarik sekali. Tapi teman-teman yang belajar komunikasi, baik S1, S2 maupun S3, sebenarnya beginilah cara Magister Ilmu Komunikasi UGM mempelajari sebuah mata kuliah. Jadi dari satu semester ke semester berikutnya, kami memperbincangkan konsep-konsep teoretik, kami memperdebatkan tentang kasus-kasus, dan harapannya dengan alih media membicarakan konseptual teoretik dan penerapannya seperti ini, kita menjadi terbiasa dan merasakan intisari dari komunikasi korporat dalam kasus ini dan PR itu betul-betul secara dalam, dan harapannya kita bisa terus bertukar pikiran dan tunggu saja seri berikutnya terkait dengan chapter-chapter lain di buku ini. Judul bukunya Komunikasi Korporat dan Public Relation. Kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya dari Origami Series. Thank you Mas Nabil, thank you Meli sudah ngobrol dan cepatlah lulus. Thank you teman-teman, salam origami.